Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Baraya Pembelajar? Jumpa kembali di postingan BP Channel yang sekali lagi akan membahas tentang keunikan sejarah pembantaian tragedi G30S 1965. Pengakuan seorang prajurit Cakrabirawa di lokasi Lubang Buaya adalah yang bernama Buntoro. Beliau adalah seorang prajurit yang berpangkat prajurit 2 atau Prada saat itu, yang berasal dari divisi Diponegoro, Jawa Tengah, Yon 450 Purwokerto. Beliau kemudian mengikuti testing untuk calon anggota Cakrabirawa yang saat itu adalah pasukan khusus kawal kepresidenan. Dan pasukan tersebut dibentuk pada tahun 1962. Singkat cerita, Buntoro dinyatakan lulus karena syarat dan prasyaratnya memang layak. Lalu Buntoro berangkat ke Jakarta, ke markas barunya di Tanah Abang 2 saat itu, dan dia termasuk dalam Yon 1 yang terdiri dari Satuan TNI Angkatan Darat dengan Komandan Letkol Untung. Menurut penuturan Buntoro, menjelang 1 Oktober 1965, kalangan Cakrabirawa sedikit curiga dan bingung dengan tindakan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat. Dia memerintahkan beberapa batalion elit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk standby di Jakarta dalam rangka persiapan peringatan hari ulang tahun ABRI pada 5 Oktober 1965. Buntoro dan beberapa rekannya cukup heran mengapa untuk upacara saja didatangkan sepasukan elit full termasuk dengan perlengkapan tempurnya lengkap ke Jakarta. Dan Buntoro tahu pasti pasukan elit yang terdiri dari Yon 454 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya, mereka semua adalah para penembak mahir. Lalu perlukah untuk suatu upacara hari ulang tahun peringatan mengusung penembak mahir dan dalam kondisi siap tempur pula, dan mereka membawa persenjataan lengkap dengan peluru tajam? Kalangan Cakrabirawa saat itu yang bertugas menjaga keselamatan Bung Karno dan keluarganya juga semakin curiga. Apalagi isu Dewan Jenderal saat itu sudah beredar di kalangan prajurit Cakra yang dikabarkan akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. Maka untuk itukah pasukan penembak mahir dengan perlengkapan tempur didatangkan ke Jakarta? Lalu tepat pada pukul 1 dini hari di tanggal 1 Oktober 1965, seluruh pasukan Cakrabirawa, di mana ada Buntoro diantaranya yang berkumpul di sana, mereka ditugaskan pada pukul 2 dini hari bergerak sesuai instruksi, yaitu untuk mengambil paksa para anggota Dewan Jenderal guna dimintai keterangan serta tanggung jawabnya masing-masing dengan menghadapkan mereka kepada Bung Karno. Tentunya instruksi tersebut dengan keterangan yang salah akan diadili dan yang tak bersalah akan dilepas kembali. Dengan instruksi tersebut, Buntoro pun memahami berarti para jenderal harus diambil secara paksa dalam keadaan hidup di bawah kepemimpinan Sersan Mayor Satar dengan anggota satu peleton dari Yon 1 Cakra, di mana ada Buntoro di dalamnya. Lalu mereka berangkat untuk mengambil Maijen TNI Angkatan Darat, yaitu S. Parman, dalam keadaan hidup. Dengan mudah saat itu tugas tersebut dilaksanakan oleh tim kesatuan mereka. Dan pada pukul 4 mereka sudah membawa Maijen S. Parman ke Lubang Buaya dan sesuai perintah yang diberikannya menyerahkannya kepada Letkol Untung melalui Serma Satar. Buntoro bersama teman-temannya kemudian beristirahat karena merasa tugas mereka sudah selesai. Ketika itu dia melihat di Lubang Buaya hanya ada tentara. Ya benar, pasukan Cakrabirawa tersebut. Dan ada beberapa pasukan lain. Saya tidak tahu itu siapa mereka. Mungkin dari Kodam Jaya, ujarnya. Yang jelas di situ tidak ada lagi orang sipil satupun, karena memang orang-orang sipil dilarang masuk di kawasan itu sebab memang tidak ada, dan kawasan tersebut adalah kawasan ketat militer, ujarnya. Jelas tidak ada pemuda rakyat, tidak ada gerwani, apalagi pesta harum bunga yang konon saat itu menurut isu di Orde Baru merupakan pesta seks massal di tempat tersebut.
Dikarenakan lelah, Buntoro dan teman-temannya pun akhirnya terlelap tidur. Dan kemudian mereka dikejutkan dengan mendengar rentetan tembakan senapan yang mereka bingungkan siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Lalu Buntoro dan kawan-kawannya pun terheran-heran karena mereka berpikir apakah hal tersebut dilakukan oleh prajurit Cakrabirawa? Bukankah mereka tadi tertidur bersama mereka? Dan bukankah para jenderal harus ditangkap dalam keadaan hidup? Mereka kemudian mendengar kabar bahwa yang ditembakinya adalah para jenderal yang dibawa saat itu. Dan semuanya mati serta dimasukkan ke dalam sumur yang ada di sana. Saat itu kami merasa dikhianati dan merasa dibohongi. Kami harus menangkap para jenderal tersebut dalam keadaan hidup untuk dihadapkan kepada Bung Karno. Dan perintah itu sudah kami laksanakan. Namun di Lubang Buaya ternyata mereka lah dibunuh. Buntoro dengan teman-temannya berusaha mencari pimpinannya, yaitu Sermasatar. Dan bersama Sermasatar pula mencoba mencari Letkol Untung saat itu. Namun herannya yang dicari pun sudah tidak ada di tempat. Petikan kesaksian ini dilakukan berdasarkan wawancara dengan Hade Haryo Sasongko pada tanggal 11 Juni 2001 dan diambil dari berbagai data dan sumber. Apakah kenyataan dan faktanya demikian? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhanlah yang tahu, karena sejarah kelam ini selalu saja menjadi misteri. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang ingin menambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih yang menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.